apa kabar Anda semua? Salam 0%, ya. Betul. Presidensial threshold 0%. Yes. Kembali intelektualitas 100, elektabilitas 0. ada orang yang begitu. Iya. Oke. Kembali Anda berjumpa dengan saya Harisman Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky kelihatannya ini menggelinding sangat sangat keras ya, tidak seperti kita perkirakan ini soal presidensial threshold 0% ini. Karena saya nggak tahu apa behind story-nya, yang jelas ketemu antara Ketua DPD Lanyala Mataliti yang memang selama ini cukup gencar ingin ada PT 0% dan ketemu Firly. Nah, Firly juga menyinggung soal itu walaupun dari angle pemberantasan korupsi. Apa artinya ini pertemuan ini, Bung Rocky? Kita selalu ingin kasih 2 jempol pada DPD tentu melalui ketuanya Pak Lanyala yang memang mengambil risiko untuk berhadapan dengan oligarki politik. Karena Golkar PDIP masih ngotot pakai threshold. Partai-partai lain udah mulai nurut keinginan atau proposal dari DPD. Tapi kita harus ingatkan, DPD itu juga paham bahwa publik menginginkan presidensial threshold 0. Jadi DPD membaca suara pers, suara masyarakat sipil itu. Jadi kita mesti pastikan bahwa koordinasi antara masyarakat sipil dan DPD itu harus berlangsung berdasarkan prinsip kesetaraan kompetisi, bukan keinginan untuk menumpang pada isu itu. Nah, saya percaya bahwa DPD akan dituntun dan diawasi oleh masyarakat sipil supaya nggak ada negosiasi macam-macam. Nah, orang mulai curiga nih DPD kok tiba-tiba bertemu Pak Firly. Banyak orang juga telepon saya. Jadi jangan-jangan negosiasi nih. Saya bilang enggak, Pak Firly itu dengan sendirinya akan terseret oleh arus ini kalau Pak Firly ingin mengubah profil dia selama ini yang dianggap melemahkan KPK atau diminta untuk melemahkan KPK sebetulnya oleh istana. Jadi Firly adalah contoh dari orang yang mulai berubah pikiran. Nah, itu kita mesti kasih poin. Walaupun kesalahan Firly juga banyak, tapi kan ada orang yang mau lihat kemungkinan baru untuk menghasilkan politik yang lebih bermutu tuh. Nah, karena itu Pak Firly masih sedikit hati-hati mengucapkan bahwa ini dalam rangka pemberantasan korupsi. Tentu itu memang diplomasinya tuh. Kan nggak mungkin dia bilang bahwa saya akan maju ke DPR ke Mahkamah Konstitusi untuk presidensial threshold. Itu mungkin masih agak jauh, tapi suatu waktu mungkin orang akan melihat bahwa semua kita berhak untuk maju ke Mahkamah Konstitusi demi kepastian bahwa sebagai pemilih kita nggak mau ditipu. Kan masalahnya kan seringkali dianggap bahwa ini cuma hak dari kayak Rizal Ramli ditolak karena legal standingnya bukan sebagai calon presiden. Oh enggak, kita mau ajukan dalil baru bahwa setiap orang yang akan memilih justru dia berkepentingan dengan presidensial threshold 0. Jadi kita anggap bahwa Pak Lanyala menerima Pak Firly untuk memperluas diskusi ini. Kira-kira itu dulu ya, memperluas diskusi ini. Ya. Karena bagaimanapun Firly adalah tokoh publik. Ya, saya membayangkan begini nih, Bung Rocky, ini Pak Firly ini kalau serius kan bisa jadi game changer ya, gitu ya dengan. Wah, kalau itu terjadi, wah itu langsung masuk surga tuh Pak Firly. Kalau kata, kan ada orang yang bilang Pak Jokowi langsung masuk surga. Tapi hati-hati, ini bukan fatwa ya, bukan fatwa dari Habib Rocky Gerung, bukan. Ya, karena saya membayangkan kan begini, dengan kekuasaan di tangannya itu, ini kita bukan ngajari hal yang buruk ya, kan kita tahu ada namanya politik sandra, kita tahu lah selama ini terjadi di politik kita ya, banyak sekali ketua-ketua umum partai itu yang tidak bisa bertindak apa-apa karena dia punya kasus. Dan kemudian dia terpaksa menurut karena mengalami politik sandra. Jadi sebenarnya kalau Pak Firly mau juga begitu, tapi kasusnya beda. Ini untuk kebaikan umat, untuk kebaikan bangsa dan negara. Itu bahwa awas kalau nggak setuju PT 0%, saya tangkap karena saya tahu ada kasusnya. Ini udah ada sprindiknya. Mungkin Pak Firly mesti ganti itu slogan di atas gedung KPK. Presidensial threshold 0% hebat. Nah, bukan jujur itu hebat. PT 0 hebat. Gitu. Jadi kita resmi aja provokasi Pak Firly hari ini kan. Kan ini provokasi untuk kepentingan luas dan masa depan itu. Kan nggak bisa kita terus-menerus hidup dengan ketidakpastian bahwa seolah-olah Indonesia nggak akan tumbuh secara demokrasi. Ini adalah fasilitas baru untuk menghasilkan kembali demokrasi itu. 0% presidensial threshold. Ya. Jadi kita minta Pak Firly ganti slogannya ya, bukan lagi berani jujur hebat, tapi berani 0% hebat.
Nah, Yes. kan begitu ya. Kalau bisa besok pagi kita lihat itu ada di gedung KPK tuh. Yes, oke. Nah, kita pindah karena berkaitan dengan soal Pilpres juga ya. Saya kira ini kan lagi ada kritik dari PDIP di DPRD DKI yang mengkritik karena Anies Baswedan mulai ngevlog dari rumahnya di pendopo rumahnya ini ya. Dan kemudian dibilang bahwa harusnya fokus pada RPJMD, bukannya RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah ya, saya kira mungkin singkatannya, ketimbang ngevlog begitu. Nah, ini kan berarti dia menuding Anies sudah mulai mencuri start kampanye. Tapi kemudian netizen membalasnya dengan, lah itu Ganjar Pranowo itu sudah sejak kapan-kapan tahu itu sudah kampanye, terus kok nggak dipersoalkan kan gitu. Mungkin karena pakai istilah pendopo, maka PDIP merasa itu kosakata dia kan, pendopo, Ibu Mega, pendopo, kan itu hal yang terkait sebetulnya dengan ya semacam suasana di rumah Ibu Mega, pendopo itu. Pak Anies jangan pakai pendopo dong, mungkin Anies mesti rubah ngevlog dari atap rumah itu, atau dari genteng. Karena sebetulnya nggak ada apa urusannya tuh Anies mau bikin vlog dari manapun dan pakai nama apapun, kan itu sosial media memang terbuka, siapapun bisa pakai. Alasannya ya gubernur udah punya tim sendiri ya, Jokowi juga udah punya tim sendiri tuh, tapi masih juga kan nge-tweet sendiri tuh kan seringkali seolah-olah dari Jokowi pribadi. Jadi nggak ada gunanya, karena media sosial itu memang dimaksudkan untuk mempromosikan diri atau mempromosikan pikiran gitu kan. Jadi Ibu Mega juga bisa bikin vlog dari pendopo Tuku Umar misalnya, kan lebih enak begitu daripada nyinyirin Anies itu. Jadi sebetulnya ini soal mengirim nyinyir doang. Elektabilitas lalu diukurkan di situ tuh. Apakah kalau Anies nge-vlog maka elektabilitasnya naik? Apa karena itu mesti dicegah gitu, dengan segala macam usaha tuh. Jadi biasakan saja Anies mau siapa kayak mau supirnya Anies yang nge-vlog kayak itu dalam upaya untuk memelihara isu bahwa Anies tetap diperhitungkan. Jadi kalau Anies tetap dari manapun dikomentari, itu artinya dia tetap diperhitungkan kan. Apalagi PDIP yang langsung komentar, itu artinya persaingan sudah berlangsung. Iya, ya. Dan malahan sebenarnya kalau mau jujur saya bilang Anies ini terlambat dan terlalu malu-malu gitu ya. Mestinya sejak dulu dong dia melakukan kampanye dan fasilitas itu tersedia. Memang nggak harus terlalu terbuka gitu. Apalagi ini kan dia nge-vlognya dari pendopo rumahnya sendiri, rumah pribadi ini ya. Jadi artinya tidak terlepas dengan fasilitas-fasilitas publik yang dia miliki sebagai gubernur. Jadi masih terlampau hati-hatilah menurut saya. Harusnya lebih kencang lagi itu Anies. Dan semua yang mau nyapres itu kan begitu ya, kita minta mereka terbuka, bahkan perlu kita fasilitasi ya Bung Rocky ya di channel ini atau channel FNN yang lain. Iya, itu harus tuh. Jadi FNN tempat semua orang nge-vlog, yang mau jadi calon presiden silahkan tuh. Kan lebih penting dia nge-vlog sehingga kelihatan ada pikiran daripada pasang baliho gede-gede tapi ngomongnya nggak ada mutunya kan. Jadi vlogger itu kan artinya mesti bicara, bertatapan langsung dengan diskusi langsung dengan argumentasi pada mereka yang pengikut dia maupun pembenci dia tuh. Kalau pasang baliho itu orang yang sinis ya paling coret-coret di bawahnya tuh buat nunjukin kedunguan si wajah yang ada di baliho kan. Jadi sebetulnya kita pastikan aja bahwa kompetisi politik ya udah berlangsung sejak sekarang. Ada tidak ada KPU ya, orang mau promosi kok ngapain nunggu KPU tuh. Biasa aja Anies pasti berusaha jadi calon presiden. Memangnya mau ngapain itu? Anies punya reputasi itu, Ganjar juga begitu, Ibu Puan juga, dia biasakan saja, sehingga nggak perlu larang-larang itu. Karena nanti akan ada aturan KPU yang dipercepat. Sebelum KPU dibentuk nggak boleh ada vlog yang punya insinuasi untuk nyapres, nggak boleh ada baliho, itu juga dungu kan. Oh, jangan lupa juga Erick Thohir juga kita persilahkan kalau mau kampanye. Cuman yang kita ingatkan mesti dibedakan, jangan menggunakan fasilitas publik, fasilitas dia sebagai menteri. Itu aja yang kita ingatkan. Kalau mau nyapres itu hak dia sebagai pribadi gitu ya. Ya nyapres ya dia bisa pakai fasilitas macam-macam. Jangan nebeng pada BUMN tuh. Kan begitu kan etikanya. Datang aja ke FNN bilang kita mau debat di sini tuh. Dan itu nggak gratis tuh. Yang menguji pikiran kan mesti betul-betul serius tuh. Oke, sekarang ya kita kasih diskon lah. Kalau kita kasih diskon. Diskonnya berapa? 110% bahkan, bukan 100%. Artinya kita subsidi dia.
supaya dia mau didebat. Ya. Oke, nah sekarang kita pindah ke topik lain. Ini kemarin Presiden Jokowi marah-marah, menegur lah ke Menteri Perdagangan, dan kemudian seperti biasa diunggah di akun resmi dari channel resmi dari Sekretariat Presiden ya. Ini persoalan bawang putih gitu. Nah, kita kan ingat yang teguran-teguran diunggah pada publik seperti ini udah biasa. Pernah sebelumnya juga Menteri Kesehatan pada waktu beliau mencari obat untuk terapi COVID di Bogor ya, Bung Rocky, nggak jauh dari tempat Anda itu ya, pernah juga diunggah dan sebagainya. Orang kemudian bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi karena teguran terus berlangsung, tapi kesalahan juga terus berulang. Jadi mereka yang pernah ditegur itu artinya calon untuk di reshuffle. Kira-kira begitu pikirannya, Tuhan. Mungkin Pak Jokowi kasih sinyal daripada bertanya siapa yang akan di reshuffle, ya lihat aja siapa yang saya tegur. Kira-kira begitu tuh. Dan keadaan ini ya menguntungkan aja karena keributan bisa diperpanjang tuh. Tapi tetap itu kan orang melihat ya Menteri Perdagangan yang memang inginnya import aja, memang itu fungsinya kan, ngapain Menteri Perdagangan ekspor, karena itu lebih rumit. Sementara Menteri Perindustrian yaitu baunya ekspor, Menteri Pertanian ekspor. Jadi pertentangan di antara menteri yang doyan import dan doyan ekspor itu memang watak dari sifat kementeriannya tuh. Nggak ada orang yang kalau dia perdagangan dia mau dapat comparative advantage-nya aja kan. Jadi sebetulnya Pak Jokowi kan bisa bilang kan ada Menko yang bisa selesaikan itu. Kalau ada konflik antara Menteri Perindustrian atau Menteri Pertanian yang doyannya adalah bukan doyan, yang memang tupoksinya adalah ekspor, dan Menteri Perdagangan yang pasti lebih menguntungkan kalau impor, maka Menko-nya mesti selesaikan. Kan Menko-nya Pak Airlangga kan. Jadi mestinya Pak Erlangga panggil dua menteri itu untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Ya mungkin Pak Erlangga hari ini juga lagi bingung dengan perselisihan dirinya sendiri itu yang ada di media massa. Ya, lagi ramai juga itu. Tapi detailnya nanti Anda bisa nonton di Off the Record FNN ya. Soal Pak Erlangga itu, heboh soal Pak Erlangga itu kita bahas juga gitu. Tapi posisinya kita itu menjunjung tinggi presumption of innocent gitu ya. Dan kalau kita memberitakan hoax itu jangan kita dibilang menyebar hoax, kita justru mengklarifikasi, mengkonfirmasi adanya hoax gitu. Betul, karena bagaimanapun setiap hal yang menyangkut sisi pribadi seorang pejabat publik itu paling enak disorot. Itu udah jadi semacam rumus di dalam infotainment dunia tuh, bahwa skandal itu pasti menarik kalau menyangkut pejabat publik, tapi tetap istilahnya skandal. Nah, itu tetap dia ya dikonten sebagai isu aja tuh. Sebelum betul-betul urusan itu melibatkan potensi lain untuk misalnya ada yang udah berpikir munas luar biasa Golkar tuh. Padahal sebetulnya ini kan baru berita kecil, itu udahlah, itu kita nikmati dulu yang kecil ini. Ya. Oke, dan saya kira ini memang suasananya meskipun masih 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih ini, tetapi suasana menjelang Pilpres itu sudah terasa panas, dan seperti kita prediksi sebelumnya, hampir dipastikan nanti para pejabat tinggi itu nggak fokus lagi urusan dengan Pilpres 2024, kecuali kalau ternyata sudah diputuskan misalnya diperpanjang 3 tahun. Atau 3 periode gitu. Kalau 3 periode mungkin sudah gugur ya. Kalau diperpanjang 3 tahun ya keributannya mungkin akan dimundurkan lagi. Ya, jadi kita lihat aja, sikut menyikut itu pasti berlangsung karena efek dari juga ini bagian dari presidential threshold yang dikendalikan, sehingga orang sikut menyikut karena lorongnya kecil kan, sehingga berdesakan di lorong itu. Kalau dilebarkan nggak 0%, ya orang aman-aman aja, larinya itu kayak di lapangan dan kayak atletik aja kan, jadi gampang gitu. Itu maksudnya kenapa FNN berupaya untuk memperluas pembicaraan politik, bahkan menyangkut hal-hal yang sebetulnya jadi kepentingan publik tapi nggak bisa diucapkan. Jadi sebetulnya lagi-lagi nih presidential threshold, PCR itu nggak boleh dilupakan. Semua itu upaya kita untuk membersihkan Indonesia. Soal-soal kecil yang menyangkut skandal ya itu soal remeh-temeh aja bagi kita tuh. Walaupun efeknya nanti gede, tapi tetap kita ingin tuntun masyarakat kita supaya tertib di dalam memajukan demokrasi dan disiplin di dalam membedakan mana urusan publik, mana urusan privat. Ya, oke. Baik. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Salam 0%. Oke, semoga kita tetap bijak dengan presidential threshold 0%.